Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan jangan lupa tetap jalankan kewajiban-kewajiban kita, nak ya. Oke, Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu mengenai menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Yang mana sumber informasi itu dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau yang disebut dengan e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Ingat lagi nak ya, kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkat dengan KBBI. Perhatikan sebuah teks tentang benda-benda konduktor, ya. Perhatikan, pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok terjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dari teks tersebut, kata kunci yaitu adalah stainless steel, ya. Adapun makna dari stainless steel adalah baja tahan karat, nak ya. Baja tahan karat. Seperti sendok yang ada di rumah Ustadz tuh, nak ya. Itu kan tahan karat dia, nak. Contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel adalah sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Itu contoh membuat kalimatnya, nak ya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain untuk menggali dan mengetahui informasi penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Yang mana kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh teks berikut. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah kita sama-sama menyimak bacaan tersebut dengan cermat, kita buat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan paragraf yang ada tadi ya, yang saya bacakan tadi. Di sini kita gunakan kata tanya apa. Apa sumber kalor yang dapat dimanfaatkan? Kata tanya apa? Apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Sumber kalor yang dimanfaatkannya adalah panas matahari. Terus kita gunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Panel surya menghasilkan listrik yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Informasi yang penting berdasarkan paragraf tersebut yaitu panas matahari itu dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau di desa terpencil. Cara kerja panel surya yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Itu adalah informasi penting ya dari teks yang Ustaz bacakan tadi. Yang selanjutnya yaitu meringkas teks eksplanasi. Ringkasan itu merupakan intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Ya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Setelah itu baru identifikasi kelompok pikiran dari setiap paragraf.
Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang nomor 5, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah perhatikan judul dan tema dalam teks. Terus bacalah teks dengan seksama dan cermat. Terus identifikasi kelompok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Yang selanjutnya, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Terus gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Kita langsung ke contoh ya. Contoh sebuah teks. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, terjadilah permasalahan sosial. Gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menulis kembali informasi teks berdasarkan teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan akan terjadi permasalahan sosial. Tuh nak ya. Sebenarnya intinya sama yang di bawah ini ya, sama yang di atas ini. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita rubah ke dalam bentuk peta pikiran nanti nak ya. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca dulu teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambar informasi secara keseluruhan. Ya, membaca judul teks terlebih dahulu nak. Setelah itu yang nomor 2 yaitu menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Contohnya di sini adalah mengenai masalah sosial dalam kehidupan. Paragraf pertama. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diliput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial penting terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku yang tidak disiplin. Terus yang paragraf kedua, pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar, gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Paragraf ketiga. Masalah lain yang sering terjadi dalam rusaknya fasilitas umum, berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak, hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Terus paragraf yang keempat, masalah sosial lain yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perilaku tidak disiplin lainnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas.
memarkir kendaraan di sembarang tempat dan menyeberang jalan sembarangan. Itu adalah sebuah teks tentang masalah sosial dalam kehidupan. Ada 4 paragraf nah ya. Oke, kita lihat informasi penting dari teks yang saya bacakan tadi, yang mana pada paragraf pertama yaitu informasinya adalah media informasi memberikan tentang masalah sosial. Terus paragraf kedua, masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Terus paragraf ketiganya yaitu masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat oleh masyarakat. Terus paragraf keempat yaitu masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Semuanya berhubungan dengan masalah sosial ya, ada 4 paragraf. Nah, jadi dari 4 paragraf ini nanti kita rubah menjadi sebuah peta konsep nanti ya, atau peta pikiran. Perhatikan ringkasan berdasarkan teks tersebut. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusak sarana dan fasilitas umum, serta perilaku tidak disiplin. Nah, jadi dari teks yang Ustadz baca yang ada 4 tadi, nah itu bisa dijadikan peta pikiran seperti ini nak ya. Yang mana judul besarnya itu adalah masalah sosial dalam kehidupan. Nah, terus yang mana untuk paragraf pertama ya, untuk paragraf pertama ini nak ya, mengenai media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Terus paragraf keduanya yaitu mengenai pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Terus paragraf ketiga yaitu rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Terus paragraf keempatnya yaitu perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi bisa kita rubah menjadi seperti kayak gini yang paragraf tadi nak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan bahasa Indonesia ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.